Halo para kaum dingdonger, apa kabarnya sabun di rumah? Aman kan? Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul yang rilis pada tahun 2019. Aduh, ini film dijamin akan membuat otak kalian traveling cuy. Karena diperankan oleh Tsukasa Aoi. Saya yakin dari kalian sudah tidak asing lagi dengan itu nama, iya nggak? Film ini durasinya hampir 3 jam. Tapi ya tahu sendirilah isinya bikin edan sekali cuy. Oke, jangan lupa siapkan kopi dan udun, tutup pintu dengan rapat, kita langsung ke ceritanya. Let's go. Film ini diawali dengan sepasang suami istri yang baru menikah. Suaminya bernama Hiroto dan istrinya bernama Tsukasa. Di sini mereka berdua akan pergi ke rumah orang tuanya Hiroto untuk liburan. Hal itu membuat Tsukasa senang karena akan bertemu dengan mertuanya. Singkatnya, mereka berdua sudah sampai di rumah orang tua Hiroto. Tapi rumahnya terlihat sangat sepi. Tidak lama dari arah dapur datang ibunya Hiroto. Ibunya sangat senang melihat Hiroto dan istrinya datang. Dan tiba-tiba saja dari arah dapur keluar seorang pria bernama Shinchan. Dia ini adalah temannya Hiroto yang bekerja sebagai pengantar pizza. Shinchan sangat terpesona dengan kecantikan yang dimiliki oleh Tsukasa. Singkatnya, mereka mengobrol santuy sambil minum teh. Tidak lama ayah Hiroto datang. Ayahnya juga sangat senang melihat Hiroto dan istrinya datang ke rumah ini. Hiroto dan istrinya akan tinggal di rumah ini selama 5 hari. Saking senangnya, ayah Hiroto terus saja melihat ke arah analog milik Tsukasa yang getarannya masih sangat kencang dibandingkan milik istrinya sendiri. Ayahnya terus saja memuji Tsukasa yang membuat istrinya tidak suka. Karena perjalanan yang sangat jauh, Tsukasa lalu pergi untuk mandi. Tapi saat sedang mandi, ada yang memperhatikannya. Dan ternyata, dari tadi mertuanya terus saja memperhatikan Tsukasa. Besok paginya, Tsukasa dan Hiroto berniat akan pergi ke rumah temannya. Tapi saat akan pergi, Hiroto mendengar suara ayahnya yang sedang kesakitan. Saat dilihat, ternyata ayahnya jatuh yang membuat pinggangnya bermasalah. Di sini ayahnya bilang bahwa dia tidak apa-apa dan menyuruh Hiroto untuk pergi saja bertemu dengan temannya. Tapi Hiroto khawatir pada ayahnya karena di rumah tidak ada siapapun. Karena Tsukasa ini sangat sayang pada mertuanya, dia pun menyuruh Hiroto untuk pergi sendiri. Dan dia akan tetap di rumah untuk menjaga mertuanya ini. Dan sepertinya ayah Hiroto sudah merencanakan sesuatu. Singkatnya, terlihat Tsukasa sedang menemani mertuanya sambil minum tuak buatan Jepang. Di sini mertuanya curhat tentang hubungan rumah tangganya yang kurang baik. Tapi tiba-tiba saja Tsukasa merasakan pusing. Dan tidak lama dia pun langsung pingsan. Ternyata minuman itu sudah diracik oleh mertuanya ini. Setelah menutup pintu, dia lalu menghampiri Tsukasa yang sudah tertidur dan menyiapkan sebuah kamera. Pada akhirnya terjadilah adegan ritual penggeprekan dengan durasi hampir 30 menit cuy. Pokoknya sangat aduhai sekali. Malam harinya Tsukasa tidak bisa tidur karena terus memikirkan kejadian tadi siang. Suaminya pikir Tsukasa marah padanya karena harus mengurus ayahnya yang sakit. Iya, istrimu niatnya mau ngurus tapi malah digenjot. Kan jadinya bagong. Besok paginya,
Hiroto dan ayahnya sedang asik minum santuy. Sementara Tsukasa terlihat sedang melamun. Di saat Hiroto sudah mabuk parah dan tertidur, ayahnya langsung saja menghampiri Tsukasa untuk melancarkan aksinya. Dan terjadilah adegan ritual penggoyangan meja makan. Malam harinya, Hiroto bilang bahwa orang tuanya menyuruh mereka untuk tetap tinggal di sini. Tapi Tsukasa tidak menjawabnya, dan dia memilih untuk tidur saja. Di pagi harinya, istrinya melihat Tsukasa sedang digeprek oleh suaminya. Tapi istrinya ini hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan tingkah laku suaminya itu. Pokoknya mau pagi, siang, sore, atau malam, Tsukasa terus saja digeprek oleh ini orang. Kampret emang. Dan faktanya, ternyata ibu si Hiroto ini selingkuh dengan si Shinchan. Dan suaminya juga tahu kalau mereka sering melakukan ritual penggeprekan. Setiap saat, dimanapun, kapanpun, yang penting happy. Itu sebabnya kenapa saat pertama kali Hiroto dan Tsukasa datang ke rumah ini, ibu Hiroto keluar dari arah dapur dan disusul oleh si Shinchan. Itu karena mereka sedang melakukan ritual pembuatan rujak bebek. Aduh, parah Besok harinya, terlihat Tsukasa sedang merapikan pakaiannya ke dalam koper. Mereka berdua akan meninggalkan rumah ini karena masa liburannya sudah habis. Tapi di sini Tsukasa bilang pada suaminya, kalau ayahmu terlihat masih gagah dan juga masih mempesona. Hiroto lalu bilang bahwa dulu ayahnya mempunyai masa muda yang sangat indah. Karena dia pernah berpacaran dengan semua wanita yang ada di kampungnya. Dan sepertinya Tsukasa sudah mulai nyaman dan betah tinggal di rumah ini, akibat sering bermain kuda lumping bersama mertuanya itu. Saya heran sama suaminya. Saat istrinya sedang digeprek, dia kemana aja coba? Padahal dia kan gak kerja. Film pun ditutup dengan mereka berdua yang meninggalkan rumah itu. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat mengencrotkan. Gimana cuy dengan filmnya? Sedap-sedap gimana gitu. Tapi jangan dibayangin cuy, bahaya Hikmah dari film ini gak ada hikmahnya Oke lah, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share. Terima kasih, ciao.